Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mencurahkan segala karunia dan nikmat-Nya kepada kita. Yang kalau kita mencoba untuk menghitung betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan bisa menghitung betapa banyak nikmat yang Allah berikan tersebut. Ya, di antara yang terbesar yang kita rasakan saat ini bahwasanya Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman. Kemudian ya, nikmat Islam, ya, nikmat istiqomah dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Yang tentunya nikmat itu ya para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sadari ternyata Allah tidak memberikan semua kenikmatan itu kepada semua orang. Akan tapi hanya kepada orang-orang tertentu saja yang Allah pilih untuk mendapatkan nikmat-nikmat besar tersebut. Karena pada kenyataannya masih banyak ya di antara umat manusia ini yang belum mendapatkan nikmat-nikmat sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Maka untuk itu para jamaah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan nikmat ini tidak ada kata lain bagi kita melainkan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ya memanfaatkan semua nikmat itu untuk semakin menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para jamaah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya ketaatan yang terbaik yang bisa kita laksanakan yaitu ketaatan apabila ketaatan ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya adalah kita dengan mempelajari ilmu bahasa Arab ini. Ilmu bahasa Arab adalah ilmu yang telah Allah pilih untuk menjadi bahasa penghubung antara dirinya dengan kita selaku hambanya. Maka untuk itu agar kita selalu senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita mesti menguasai ataupun mempelajari bahasa yang Allah gunakan sebagai bahasa penghubung antara kita dengan dirinya. Baiklah para pemirsa, insya Allah kita pada kesempatan kali ini masih akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha karya Dr. Fi Abdurrahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, alhamdulillah para pemirsa, pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada kitab jilid yang kedua, pelajaran yang kedua, dan sudah selesai kita dari latihan yang kedua. Dan pada pertemuan yang lalu juga kita sudah masuk kepada latihan yang ketiga. Tetapi kita belum selesai dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita selesaikan latihan ketiganya. Baiklah, untuk itu para pemirsa silakan yang sudah punya buku dibuka bukunya halaman ke-14 ya, halaman 14, dan yang belum buku bisa download dulu bukunya yang di link yang ada di deskripsi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, pada pertemuan yang lalu kita masuk kepada latihan yang ketiga. Perintahnya adalah ta'ammal bayali, renungkan yang berikut ini. Dan kita sudah membaca kemarin sampai baris yang kelima, yaitu terakhir yang kita baca adalah anta kabirun. Lalu kemudian dijawab dengan bentuk laisa ya, bentuk laisa, dengan sehingga jawabannya menjadi anta lasta bi kabirin. Kamu bukanlah seorang yang besar. Nah, baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lanjutkan ya kepada baris yang ke-6. Di baris yang ke-6 di sana kalimatnya adalah antum jududun. Ya, kalian adalah orang-orang yang baru. Maka ketika dinafikan dengan laisa, maka kalimatnya menjadi antum lastum bi jududin. Ya, kalian itu termasuk orang-orang yang baru. Nah, perhatikan di sini para pemirsa, ya ini masih sama ya dengan baris di atasnya yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ya, bahwasanya ketika kita mendapati ada dhamir di sini yaitu antum, ya itu ketika dipasangkan dengan laisanya berubah menjadi lastum ya, lastum. Sehingga kalau kita membaca kata lastum itu ya bentukan dari laisaan antum, laisa ditambah dengan antum, maka dia menjadi lastum. Lastum bi jududin ya, dengan adanya bi menunjukkan makna taukid atau penekanan, sehingga antum kalian ya, lastum bi jududin, benar-benar bukan orang baru atau bukan santri baru.
Ya, para pemirsa, kalau kita perhatikan di kalimat itu antum lastum bijuludin, di situ kata antumnya ada di dalam tanda kurung. Maknanya apa? Maknanya bahwasanya domir atau kata ganti antum ini ya meskipun dia nanti tidak ditulis ya kalimat ini sudah sempurna ya, tetap lastum bijuludin. Nah, seperti itu tanpa menyebutkan antum itu sudah menjadi kalimat sempurna. Kenapa? Karena dalam kata lastum itu sudah mengandung yaitu kata antum. Nah, sehingga di orang-orang sana kemudian itu biasanya tidak menyebutkan tentang kata antumnya, langsung disebutkan lastum. Nah, kalau kita mendengar kata lastum kita sudah paham bahwasanya lastum itu adalah bentukan dari kata laisa dan antum. Nah, baik, kita lanjutkan kepada baris yang ketujuh. Di baris ketujuh mulai menyampaikan kalimat ini anti fakiratun. Di baris ketujuh, mu'alif menyampaikan kepada kita kalimat yaitu anti fakirotun. Anti fakirotun. Kamu seorang perempuan adalah seorang wanita yang fakir, yang melarat. Nah, ketika ditambahkan dengan kata laisa sebagai bentuk peniadaan atau sebagai bentuk penafian dari kalimat ini, maka kalimatnya berubah menjadi anti lasti ya, lasti bi faqirotin. Jadi di situ bermakna bahwasanya kamu perempuan ya benar-benar bukanlah seorang wanita yang fakir, seorang wanita yang melarat. Nah, coba perhatikan di sini para pemirsa sekalian di Allah Subhanahu wa taala. Anti lasti. Nah, ya, bentuk laisa di kalimat ini berubah lagi ya, dari sebelumnya lastum sekarang menjadi lasti. Sekali lagi ini semuanya sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Yaitu dengan domirnya ya, dengan kata gantinya. Sehingga dalam kata lasti itu sebenarnya sudah terkandung bahwasanya di sana domirnya adalah anti. Sehingga di sini kata antinya pun dikasih tanda kurung. Meskipun tidak disebutkan dengan kata sebutan anti, itu sudah bisa difahami dengan lasti, itu maksudnya adalah anti. Jadi lasti bifakirotin itu sudah bisa difahami bahwasanya yang dimaksud di sini yang benar-benar bukan sebagai seorang wanita yang fakiro adalah anti. Nah, anti lasti bifakirotin. Baik, berikutnya yang ke-8 ya. Ke-8 di sana kalimatnya adalah antunna mujtahidatun. Antunna mujtahidatun. Kalian para wanita adalah para wanita yang rajin. Nah, kalau diberi kalimat penafian dengan kata laisa, maka kalimatnya berubah menjadi antunna lastunna. Antunna lastunna bi mujtahidatin. Antunna lastunna bi mujtahidatin. Nah, di sini para pemirsa sekalian di Allah Subhanahu wa taala, nah kita bisa paham bahwasanya bentukan kata laisa dengan antunna itu adalah menjadi lastunna ya, menjadi lastunna. Iya, bisa kita perhatikan di sana ya, antunna lastunna. Sehingga kata laisa kalau untuk antunna dia bentuknya berubah menjadi lastunna ya. Lastunna bimujtahidatin. Ya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya kata antunna diberi tanda kurung ya. Karena meskipun dia tidak disebutkan antunannya ya, maka sudah bisa difahami dari kata lastunna itu yang dimaksud domirnya ini adalah antunna lastunna. Jadi kalian para wanita ya bukanlah para wanita yang rajin. Nah, ya. Baik, berikutnya yang ke-9 ya, di sana kalimatnya ana mudarrisun. Saya seorang guru. Nah, kalimat ini ketika dinafikan, ditiadakan ya dengan laisa, maka dia menjadi ana lastu bimudarrisin ya. Saya benar-benar bukanlah seorang guru. Ana lastu bimudarrisin. Nah, sama ya seperti tadi. Kalau ini laisa dan ana menjadi lastu. Ya, kalau kemarin di pelajaran yang pertama kan juga ada seperti ini ya, perubahan dengan inna ya, inna dengan ana menjadi innani atau inni. Nah, sekarang dengan laisa dengan ana menjadi lastu. Nah,
Baik, kemudian terakhir ya, kalimat yang ke-10 di sana ada nahnu tullabun ya, kami adalah para mahasiswa. Maka kemudian kalau ditiadakan dengan laisa maka menjadi nahnu lasna ya, lasna bi tullabin. Nahnu lasna bi tullabin. Kami benar-benar bukanlah para mahasiswa. Nah, para pemirsa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini coba kita bisa perhatikan lagi ya dengan bentukan-bentukan laisa di sana. Dari yang pertama laisa, kemudian menjadi laisu, kemudian laisat, kemudian lasna, lasta, lastum, lasti, lastuna, lastu, lasna. Nah, ini semua dari atas ya kalau kita perhatikan ya. Laisa itu untuk domir apa? Itu untuk domir huwa. Laisu untuk domir hum ya. Laisat untuk domir hiya. Lasna untuk domir hunna. Kemudian lasta untuk domir anta. Lastu untuk domir antum. Yang lasti untuk domir anti. Dan lastuna untuk domir antunna. Lastu untuk domir ana dan lasna untuk domir nahnu. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah perubahan bentuk kata laisa ya dalam penyebutan di dalam kalimat ketika disambungkan dengan disesuaikan dengan domir yang mengiringi kata tersebut. Sehingga dengan bentukan yang seperti ini meskipun tanpa disebutkan domirnya ya kita sudah bisa paham bahwasanya dari kata laisa ini domirnya apa. Kalau laisa berarti dia huwa. Kalau lasta berarti dia anta, atau lastu berarti dia ana, atau lasti berarti dia anti. Nah, baiklah para pemirsa, mudah-mudahan yang demikian bisa difahami ya. Dan kita coba membandingkan ya dengan pelajaran yang pertama dulu. Di pelajaran yang pertama dulu, misalkan kita lihat di halaman 7 ya, halaman 7 di sana dengan inna ya, inna ditambah dengan domir. Nah, maka kemudian kalau di sini laisa juga ada gabungan dengan domirnya ya. Kira-kira ada perbedaannya nggak kira-kira? Nah, jadi kalau yang dulu di halaman 7 inna dengan domir huwa maka dia menjadi innahu ya, innahu. Nah, kalau di sana di kalimat ini, kalimat yang halaman ke-14 itu ya kalau laisa berarti di sana domirnya adalah untuk huwa ya. Laisa ini tidak berubah. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau dari kata laisa ini sebenarnya kita bisa paham bahwasanya laisa ini ada sebagai bentuk fi'il madhi ya, bentuk fi'il madhi. Ya. Sehingga kalau misalkan kita melihat tasrif dari fi'il madhi itu kan misalkan fi'il madhinya fi'il yang nakis ya di sini ya. Sehingga kalau misalkan kita lihat di fa'ala ya fa'ala fa'alu. Nah, mengikuti wazan itu ya. Kemudian fa'alat fa'alata fa'alna fa'alti fa'altuma fa'altum. Nah, diterima sebagai fi'il madhinya di situ. Sehingga di sini perubahannya tidak sama dengan yang inna. Kalau inna kan innahu innaha ya. Ya innahu innahum innaha innahunna. Nah, bedakan dengan yang di sini. Kalau di sini kan laisa laisu ya, laisat lasna ya, berbeda. Nah, baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, barangkali mungkin sekian dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Semoga dengan adanya perubahan-perubahan bentuk laisa ini menjadikan kita semakin paham dengan adanya bentukan seperti ini ya, susunan seperti ini, dan ini membuat kita bisa memahami ketika misalkan nanti kita membaca lasta, atau mungkin ketika kita membaca nas tanpa harokat ya. Misalkan ada lam, sin, dan ta. Nah, ini kita bacanya gimana? Apakah dibaca lasta, ataukah lasti, ataukah lastu? Nah, ini bacanya gimana? Maka itu disesuaikan dengan domir yang ada di situ atau pelaku yang ada di situ ya. Sehingga misalkan di sana dikatakan sebagai orang ketiga tunggal perempuan, misalkan Fatimah ya, maka di sana kemudian kita tahu bahwasanya itu kalau Fatimah itu laisat ya. Jadi kalau antara lasta, lasti, dan lastu ya tinggal dilihat apakah di sana itu pelakunya anta, ataukah anti, ataukah ana. Nah gitu, kalau misalkan ana berarti lastu, kalau misalkan di sana anti berarti lasti.
Nah, gitu cara membacanya insya Allah. Nah, baiklah para pemirsa, mudah-mudahan yang ini bisa difahami dan tidak menjadikan kita bingung ya dalam membaca nas atau teks dalam berbahasa Arab, karena kita bisa menentukan meskipun tanpa ada harokat, kita sudah bisa menentukan bacaannya dengan melihat domir yang ada dalam kalimat tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk saya dan juga para pemirsa sekalian ya. Mudah-mudahan juga ini menjadi kemanfaatan bagi kita dunia dan akhirat, amin. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.